Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian teknik analisis komparasional bivariate. Kata komparasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu compare, yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komparasi itu diartikan sebagai perbandingan. Teknik analisis komparasional artinya yaitu salah satu teknik analisis kuantitatif atau salah satu teknik analisis statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada tidaknya perbedaan antara variabel yang sedang diteliti. Jika perbedaan itu memang ada, apakah perbedaan itu merupakan perbedaan yang berarti atau meyakinkan atau bisa disebut dengan signifikan? Ataukah bahwa perbedaan itu hanyalah secara kebetulan saja atau by chance? Teknik analisis komparasional bivariate adalah teknik analisis kuantitatif atau salah satu teknik analisis statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada tidaknya perbedaan antar dua variabel yang sedang diteliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Indrianti, NIM T 2019-12-17. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perbedaan dua perlakuan dengan uji T. Uji T sebagai salah satu teknik statistik inferensial yang memiliki misi membuat kesimpulan secara umum atau generalisasi dan mampu memberikan estimasi rentangan penyimpanan pengakuan sampel dalam mempengaruhi populasi. Permasalahan yang hendak diuji melalui penelitian dengan bantuan analisis uji T ini adalah yang bersifat memperbandingkan dua perlakuan, maka perumusan hipotesis yang benar dapat membantu mempermudah pengujian. Kemudian uji T ini digunakan untuk menguji hipotesis. Setelah permasalahan terumuskan dengan jelas melalui hipotesis, langkah berikutnya yang tidak kalah penting yaitu melakukan penarikan sampel yang representatif agar generalisasi yang dikemukakan tidak terlalu menyimpang dari kondisi populasi yang sesungguhnya. Halo teman-teman, dalam menganalisis komparasi dua perlakuan, maka pengujian dengan t-test harus diawali dengan pengetesan atau pengujian yang lain terlebih dahulu. Yang pertama, merumuskan hipotesis 0 terarah atau tidak terarah. Yang kedua, menentukan sampel representatif, termasuk ukuran sampelnya. Yang ketiga, mengetes normalitas sebaran data dari setiap kelompok penelitian. Jika kedua kelompok sebaran datanya normal, maka dilanjutkan dengan pengujian homogenitas varians. Jika kedua varians data kelompok itu homogen, maka dilanjutkan dengan penggunaan uji T. Nah, jika diketahui salah satu kelompok atau keduanya yang memiliki sebaran data tidak normal, maka pengujian perbedaan dua rata-rata ditempuh dengan analisis tes statistik non-parametrik. Dan jika diketahui sebaran datanya normal, tetapi kedua varians itu tidak homogen, maka pengujian perbedaan dua rata-rata ditempuh dengan analisa uji T. Nah teman-teman, berikut ini merupakan contoh pengujian perbedaan dua rata-rata melalui uji T. Melakukan penelitian tentang permasalahan yang berkenaan dengan perbandingan skor kecepatan efektif membaca antara siswa yang menggunakan teknik membaca model SQ3R dengan yang menggunakan teknik membaca model biasa. Yang pertama, hipotesis dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis nolnya, kecepatan efektif membaca siswa yang menerapkan teknik SQ3R sama dengan kecepatan efektif membaca siswa yang membaca dengan cara biasa. Hipotesis alternatifnya, kecepatan efektif membaca siswa yang menerapkan SQ3R lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan efektif membaca siswa yang membaca dengan cara biasa. Yang kedua, sampel berukuran 30 orang untuk kelompok eksperimen atau yang menerapkan model SQ3R dan 30 orang untuk kelompok kontrol atau
cara model biasa. Yang ketiga, mengetes normalitas distribusi data. Diuji menggunakan rumus sebagai berikut. Andaikan setelah diuji, disimpulkan berdistribusi normal. Yang keempat, mengetes homogenitas dua varians dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Andaikan setelah diuji, disimpulkan kedua varians homogen. Selanjutnya, penggunaan uji T. Yang pertama, mencari deviasi standar gabungan dengan rumus akar banyaknya data kelompok 1 dikurangi 1 dikali varians data kelompok 1 ditambah banyaknya data kelompok 2 dikurangi 1 dikali varians data kelompok 2 per banyaknya data kelompok 1 ditambah banyaknya data kelompok 2 dikurangi 2. Untuk permasalahan contoh di atas, diketahui banyaknya data kelompok 1 dan 2 sama dengan 38. Varians data kelompok 1 sama dengan 10,07 kuadrat. Varians data kelompok 2 sama dengan 9,13 kuadrat. Maka akar 38 dikurangi 1 dikali 10,07 kuadrat ditambah 38 dikurangi 1 dikali 9,13 kuadrat per 38 ditambah 38 dikurangi 2 sama dengan hasilnya adalah 9,61. Jadi deviasi standar gabungannya adalah 9,61. Selanjutnya, menentukan T hitung dengan menggunakan rumus rata-rata data kelompok 1 dikurangi rata-rata data kelompok 2 per deviasi standar gabungan akar 1 per banyaknya data kelompok 1 ditambah 1 per banyaknya data kelompok 2. Untuk permasalahan contoh di atas, diketahui rata-rata data kelompok 1 sama dengan 51,82. Rata-rata data kelompok 2 sama dengan 41,39. Banyaknya data kelompok 1 dan 2 sama dengan 38. Maka 51,82 dikurangi 41,39 per 9,61 akar 1 per 38 ditambah 1 per 38. Hasilnya 4,873. Jadi T hitungnya adalah 4,873. Selanjutnya, menentukan derajat kebebasan, yaitu menggunakan rumus banyaknya data kelompok 1 ditambah banyaknya data kelompok 2 dikurangi 2. Untuk permasalahan contoh di atas diketahui banyaknya data kelompok 1 dan 2 sama dengan 38. Maka 38 ditambah 38 dikurangi 2 sama dengan 74. Jadi derajat kebebasannya adalah 74. Selanjutnya, menentukan T tabel. Karena pada contoh di atas hipotesisnya dirumuskan terarah satu ekor ujung kanan, yaitu kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol, maka T tabel sama dengan T 1 dikurangi taraf signifikasi dalam kurung derajat kebebasan dengan taraf signifikasi 0,01 dan derajat kebebasan 74. Maka T 1 dikurangi 0,01 dalam kurung 74. Hasilnya T 0,99 dalam kurung 74. Selanjutnya akan dicari T 0,9974 dalam daftar statistik T atau daftar distribusi T. Berhubung contoh di atas dirumuskan satu ekor, maka fokus pada kolom yang atas. Derajat kebebasan nilai 74 berada di antara angka 60 dan 120. Lalu 0,01 ditarik ke bawah
hingga bertemu dengan garis angka dari 60. Maka T 0,99 60 sama dengan 2,39. Kemudian 0,01 ditarik ke bawah hingga bertemu dengan garis angka dari 120. Maka T 0,99 120 sama dengan 2,358 dan dibulatkan menjadi 2,36. Selanjutnya, nilai T 0,9974 dicari dengan interpolasi, yaitu nilai dari angka yang terdekat dari angka derajat kebebasan dikurangi selisih angka derajat kebebasan dan angka terdekat dari angka derajat kebebasan per angka terdekat dari angka derajat kebebasan dikali selisih nilai dari dua angka yang mengapit angka derajat kebebasan dalam tabel. Untuk permasalahan contoh di atas, diketahui nilai dari angka yang terdekat dari angka derajat kebebasan yaitu 2,39. Selisih angka derajat kebebasan dan angka terdekat dari angka derajat kebebasan yaitu 14. Angka terdekat dari angka derajat kebebasan yaitu 60. Dan selisih nilai dari dua angka yang mengapit angka derajat kebebasan dalam tabel yaitu 0,03. Maka T 0,9974 sama dengan 2,39 dikurangi 14 per 60 dikali 0,03 sama dengan 2,383. Jadi, T hitung sama dengan 4,873 dan T tabel sama dengan 2,383. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah hipotesis 0. Rata-rata siswa yang menerapkan SQ3R sama dengan rata-rata siswa yang menerapkan cara biasa. Hipotesis alternatifnya, rata-rata siswa yang menerapkan SQ3R lebih tinggi daripada rata-rata siswa yang menerapkan model biasa. Kriteria pengujiannya yaitu tolak hipotesis 0 jika T hitung lebih besar daripada T tabel. Dalam hal lain, hipotesis 0 diterima. Dari hasil perhitungan yang diperoleh, T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga hipotesis 0 ditolak atau hipotesis alternatif diterima. Artinya, pada tingkat kepercayaan 99% disimpulkan, kecepatan efektif membaca siswa yang menerapkan SQ3R lebih baik secara signifikan daripada kecepatan efektif membaca siswa yang membaca dengan cara biasa. Contoh kedua yaitu diketahui hasil pengumpulan data tentang kemampuan membaca pemahaman siswa SD A dan siswa SD B. Skor tersebar sebagai berikut. Langkah pertama yaitu mencari nilai T pangkat 1. Rumusnya sebagai berikut. Kemudian, kita cari terlebih dahulu rata-rata dari data A dan rata-rata dari data B, kemudian varian dari data A dan varian dari data B. Pertama, kita mencari rata-rata dari data A, yaitu XA sama dengan jumlah data A per banyak data A. Jumlahnya yaitu 3,055,06 per 29. Jadi hasilnya sama dengan 105,35. Kemudian varian dari data A yaitu sama dengan 25,54 kuadrat. Cara mencari varian sudah dijelaskan di kelompok sebelumnya. Selanjutnya mencari rata-rata dari data B, yaitu XB sama dengan jumlah data B per banyak data B. Jumlah data B itu 2,256,45 per banyak datanya yaitu 27 sama dengan 84,31 dan varian B-nya yaitu 16,48 kuadrat. Setelah semuanya diketahui, langsung saja masukkan ke dalam rumus.
Rumus T pangkat 1 sama dengan X1 min X2 per akar dari V1 per N1 plus V2 per N2. N itu adalah jumlah datanya. T pangkat 1 sama dengan 105,35 min 84,31 per akar dari 25,54 kuadrat per 29 plus 16,48 kuadrat per 27. Jadi hasilnya yaitu sama dengan 3,69. Kemudian langkah yang kedua yaitu menghitung nilai kritis T pangkat 1. Rumusnya sebagai berikut. Kemudian langkah yang pertama kita itu mencari W1, W2, kemudian mencari T1 dan mencari T2. Caranya sebagai berikut, yaitu yang pertama kita mencari W1. Rumusnya sama dengan V1 per N1. Tadi kan V1-nya sudah diketahui, yaitu 25,54 kuadrat per 29, sama dengan hasilnya 22,49. Kemudian mencari W2, sama dengan V2 per N2, sama dengan 16,48 kuadrat per 27 sama dengan 10,06. Kemudian mencari T1, yaitu rumusnya T kurung buka 1 min setengah alfa dikali N min 1, sama dengan T kurung buka 1 min setengah dikali alfa, alfanya itu 0,05, kemudian dikali 29 dikurangi 1, sama dengan T kurung buka 0,95 dikali 28 sama dengan 1,70. Kemudian cara mencari T2 sama dengan cara mencari T1 dan hasil dari T2 yaitu sama dengan 1,71. Setelah itu langsung saja masukkan ke dalam rumus, yaitu nilai kritis T pangkat 1 sama dengan kurang lebih dari W1 dikali T1 plus W2 dikali T2 per W1 plus W2, sama dengan 22,49 dikali 1,70 plus 10,06 dikali 1,71 per 22,49 plus 10,06, sama dengan 38,233 plus 17,202 per 32,55. Jadi hasilnya kurang lebih 1,70. Jadi hipotesis yang diuji adalah hipotesis tidak terarah, yaitu rata-rata data A sama dengan rata-rata data B, dan hipotesis yang terarah yaitu rata-rata B sama dengan rata-rata B. Kriteria pengujian hipotesisnya yaitu T0 jika T pangkat 1 lebih besar dari nilai kritis T pangkat 1. Dalam hal lain, H0 diterima karena T pangkat 1 sama dengan 3,69 dan nilai kritis T pangkat 1 sama dengan 1,70, maka kelompok siswa data A lebih baik daripada kelompok data B.